gimana caranya bikin bis itu disukai orang gitu loh. Sholawatnya yang berat. Jadi di saat kamu di atas bis itu ya kamu jangan macam-macam. Om kali kan pernah tendang, minggat kamu. Pernah saya om kali. Minggat kamu, udah gak usah kerja di sini. Pak. Pak, wes ora apa kerja lah. Jadi ya. Aku baru aja dapat paket dari Scarlett. Ini dia. Kita unboxing yuk. Ini dia paketnya. Jadi ini tuh eksklusif bundle set Scarlett yang edisi Twice. Yuk, kita buka bareng-bareng. Nah, ini dia isinya. Ada surat. Kita buka ya suratnya isinya apa. Nah, ini ada kartu ucapan, terus ada photocardnya Twice. Ini aku dapet yang Chaeyoung. Cantik-cantik banget ya. Nah, kalau ini rangkaian produk face care-nya Scarlett. Karena kulitku itu nggak berjerawat, jadi aku pilih yang brightening. Ini aku jelasin dari urutan pemakaian ya. Jadi ini ada brightening facial wash, terus ada Brightly Essence Toner. Jadi ini tuh produk terbarunya Scarlett. Cantik banget, dalamnya ada kayak boba kecil-kecil gitu. Nah, setelah itu ada Brightly Ever After Serum. Dan setelahnya ada krim malam sama krim pagi. Karena kulitku itu kan gak berjerawat, jadi aku pakainya yang brightening. Tapi buat teman-teman yang berjerawat bisa pilih yang khusus untuk kulit berjerawat, yaitu yang acne seriesnya. Untuk mendapatkan produk eksklusif bundle setnya Twice ini bisa didapatkan di Shopee officialnya Scarlett Whitening, bisa juga DM Instagramnya Scarlett Whitening atau WA ke admin. Nanti akan aku cantumin ya link pembelian dan juga nomor WA admin. Oh iya, jadi Scarlett itu baru aja nge-launching TVC yang bareng sama Twice. Kayaknya di YouTube ada deh, kita tonton bareng-bareng ya. Jadi ini tuh yang edisi Reveal Your Beauty. Ini masker nih, aku pakai dua-duanya yang hijau sama yang pink. Dua-duanya enak banget, aku cocok makainya. Nah, terus ini ada rangkaian skincare-nya. Cantik-cantik banget ya. Nah, ini krim pagi, krim malam. Oh, ini ada ownernya, Alicia Angelista. Gak kalah cantik ya sama girl band Korea. Let's rise together with Scarlett Power. Scarlett, reveal your beauty. Scarlett. Keren TVC-nya. Scarlett emang keren banget sih. Jadi kemarin tuh pertama kan ada Song Joong Ki, sekarang Twice yang jadi brand ambassador-nya. Aku yakin setelah ini pasti ada kejutan baru dari Scarlett. Kita tunggu aja ya, entah itu kejutannya apa. Apakah akan ada artis Korea lain yang jadi brand ambassador atau mau ngeluarin produk baru? Yang jelas apapun itu produk Scarlett pasti akan aku pakai. Ya udah, sekian dulu review kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan juga sukses untuk Scarlett. Dadah. Itu kan dulu kan kemarin sempat ada gosip Om. Om Kali katanya keluar dari GR. Itu kan gosip dari mana anak-anak itu pengen bikin konten yang bikin ramein konten dia kan. Om Kali kan nggak pernah saya keluar. Nggak pernah. Jadi ini untuk dijelaskan, Om Kali nggak bakalan keluar dari Haryanto kalau Om Kali selama masih dipakai. Gitu. Mau kemana lagi, kita udah tua. Waktu kemarin memang pernah mau masuk STJ, pernah gara-gara diskor sama Mas Rian kan. Ya Mas Rian juga
sebetulnya itu kan memberi contoh. Om Kali aja yang deket tak skors. Mas Topan yang deket aja tak skors, apalagi orang Biar kamu nggak ada kamu yang kan. merasa deket sama bos gitu ya Om? Kan sebetulnya itu kan ya untuk pembelajaran dari orang-orang. Tapi waktu itu kan saya kira kan fatal, lama gitu. Jadi saya mau pindah juga ke perusahaan tadinya. Tapi perusahaan STJ ngebel Mas Rian, bener Mas Rian, Om Kali mau keluar. Wah enggak, orang tak skors doang gitu. Sempat geger itu di STJ. Om Kali kalau mau keluar dari Arianto pamit, bawa STJ, bawa Scania ke Tayu. Bawa satu kru, bawa kamu. Tapi sementara jangan jalan Tayu dulu, Jogja dulu 1 bulan, baru kamu ke Tayu gitu. Tapi ya itu saya dimarahin lagi sama Mas Rian. Kamu ini, ya Mas Rian kayak gitu kok. Ya aku daripada gak makan. Nah, Mas Agus bilang, Om, pokoknya gak punya duit sini. Ngomong sama Mas Agus, sama Mas Rian kan. Nah, kan habis itu kan saya gak tahu menahu, cuman ya jadi korban. Ya korban untuk apa ya, figur seorang pemimpin gitu loh. Jadi saya tuh dituakan di sini ya harus memberikan contoh yang baik. Ini Om Kali yang deket aja tak skors, apalagi yang lain. Kan gitu biar jerah. Tuh. Saya juga menyadari kesalahan saya. Oh, aku salah Mas. Siap aku diberikan sanksi apa, aku siap. Saya bilang gitu. Om Apalagi? Kali itu masih jualan ini Om, apa? Gelang. Batu akik. Batu kalau gelang masih, tapi batu akik enggak. Udah enggak? Kalau gelang masih. Gelang-gelang itu. Gelang Jenitri, Gio, lainnya masih. Anak Om Kali kan masih di Taiwan kan? Ya yang pertama masih 5. Nanti bulan besok mungkin Lebaran besok pulang. Berarti 5 itu tahun. batu gioknya dari Taiwan situ Om? Dari sana belanja, nanti bawa ke sini, saya yang dagangin. Gitu. Ini juga Om berarti? Iya, Gioknya. ini yang kemarin saya pakai merah itu red coral marjan. Di Al-Qur'an kan ada marjan. Itu dipakai sama Mbak ini, dipinjem agen Tayu. Mbak Yus. Mbak Yus. Kalau ini tirus. Tirus kan juga ada di Al-Qur'an juga ada kan tirus. Tirus, marjan sama apa lagi gitu. Memang ada. Om Kali masih, tapi karena corona ini ya. Jadi Om Kali nggak buka lapak, nggak buka jualan biasa. Biasanya kan kalau libur Om Kali jualan di alun-alun kan, di tempat keramaian, nyambi kalau libur gitu aja. Om, aku dengar emang bener Om Kali tuh dulunya mualaf. Iya, bapak saya Kristen. Bapak saya seorang pendeta loh, jangan salah. Pendeta bapak. Bapak aku pendeta. Sampai sekarang anak-anak dari bapakku semuanya Kristen. Termasuk Yono almarhum 2 itu, yang satu ikut istrinya dulu sempat Islam. Jadi yang 2 Kristen, yang 2 Islam. Cuman saya kan lain ibu. Jadi saya kan anak ibu kedua. Nah, yang ketiga juga Kristen juga semua. Tuh. Itu gimana ceritanya Om sampai Om Kali bisa meluk Islam itu? Gini ceritanya. Dulu kan waktu kecil kan aku sering diajak ke gereja. Di Teranggil itu barat pabrik itu ada gereja. Sering diajak ke gereja situ kan. Karena bapakku kan orang Kristen. Terus waktu aku Islam, tahu Islam itu malah di sini. Di Bareng, di tempat Mbak Basir itu, dulu kan pamanku ada ya budekku ada yang kawin dapat orang sini. Aku ikut ke sini. Ikutlah ngaji di sini. Jadi orang-orang daerah Bareng ini, Kauman, Bareng itu banyak yang kenal saya karena kecilku di situ. Gitu.
SD ya, SD kelas 2 aku di situ. Kelas 1, kelas 2. Nah, kenal Pak Haji ini juga sama Petrus. Petrus itu sopir juga. Dulu sopir di Pala, sopir di Benteng Jaya. Itu rumahnya Bulung juga. Mungkin Mandor juga, Pak Kos juga mungkin kenal ya. Itu Pak Petrus. Nah, Pak Petrus itu ponakannya Pak Deku dari istrinya Budekku gitu loh. Jadi saya ikut kerja dia. Nah, ketemulah di PO perusahaan dulu Benteng Jaya belum ARS. Habis Benteng ARS, habis ARS Pak Haji pernah jadi pengurus perwakilan Sari Mustika juga loh. Dulu pernah. Ingat saya. Jakarta Sumatera dia yang dulu pegang. Daerah Cikokos itu dia punya agen. Makanya kalau perjalanan Pak Haji saya banyak tahu. Jadi Pak Haji ini punya angkot 1. ARS bangkrut tuh Pak Haji beli angkot 1. Angkot itu masih berapa harganya? Masih 1,5 juta loh berapa. Bapak punya uang berapa itu waktu itu? Punya uang cuma 1,5 juta apa 700 atau berapa? Waktu itu loh. Terus punya angkot. Angkot pertama malam kita nyopir sambil ngenek. Saya tahu. Ntar siang saya habis punya 2 Mas Agus, yang ingat gak? Mas Agus itu yang nyopir siang, malam aku. Mas Agus. Pak Haji Agus itu? Pak Haji Agus itu ya. Jadi kalau ikut Pak Haji ini, menurut Pak Haji ya enak. Aku kan orangnya jarang ngumpul sama Pak Haji kan. Jadi kalau ikut Pak Haji betulnya ya enak. Naik haji. Banyak yang deket Pak Haji, naik haji, umroh banyak loh. Iya. Om kali malah belum ya? Belum saya, karena gini loh Mbak. Umroh dan panggilan haji kan, haji itu kan panggilan Allah. Kalau Allah belum mengendaki, walaupun apapun yang terjadi hartamu nggak bisa. Tapi kalau Allah mengendaki, walaupun kamu semiskin apapun, kamu akan diberikan jalan termudah. Apakah entah itu dari celengan kamu, apa diberikan sama orang lain kan nggak tahu. Dan saya nggak pernah meminta sama Pak Haji, nggak pernah memohon apapun yang bukan level saya. Itu loh. Saya nggak pernah minta Pak Haji semenjak Umi nggak ada. Minta duit sama Pak Haji belum pernah. Semenjak Umi nggak ada. Tapi kalau Umi ada dulu beda. Karena Umi dan Pak Haji itu menganggap aku udah anaknya. Jadi aku mau minta duit ya saya enaknya. Ya kayak Mas Rian minta sama Bu Haji, Pak Haji kan gitu. Sama. Jadi saya nggak ada beda dulu Umi itu. Mi minta duit Mi, buat apa nang? Mau pulsa nggak punya duit? Nggak punya duit nang. Mana? Anu nih, dompetnya sering. Pak Haji juga kayak gitu. Orang saya di Nusantara, Pak Haji minta duit ah. Duit nang, wah dompetnya kan nih. Tak minta dompetnya itu. Dulu, kalau sekarang Umi nggak ada, Om kali jaga jarak. Dengan siapapun saya jaga jarak. Saya 1 tahun belum tentu ketemu Pak Haji. 1 tahun, 2 tahun, kayak lebaran nanti Pak Om kali kerja, kan gitu. Jadi beda lah sekarang sama yang dulu. Om kali pernah nyupir di Pahala Om? Pahala pernah, bahkan sampai mau jual bis. Iya, Pahala Nusantara. Ditanya kan gini, Pak Haji punya mobil 4, bis. Aku ikut Pak Haji. Tapi sebelum ikut Pak Haji saya bahas selamat. Nah ini istriku nih tahu. Bahas selamat, Pak Haji nyamperin. Oh, ayo. Aku punya bis nih. Jalan mana, Bah? Sekarang nggak ada ongkosnya, nggak ada restorannya. Udah pindah bis malam. Kamu mau? Bawa? Mau. Bawa Prodadi. Itu waktu itu dikasih agen Pati, sama Prodadi, sama nyopir. Terus saya balik-balik lagi tuh Mas Agus nikah. Nah itu 2010? Iya. 2010. Om kali baru mau balik lagi ke Pak Haji.
Ceritanya gini, Umi main sama Mas Agus. Nang, coba kamu ke rumah. Yo, udah ke rumah. Mas Rian, oh Mas Agus, Mas, Om, aku tungguin nih kayak Mas Rian kan udah nggak kamu tungguin. Kalau sunatnya Mas Rian, Mas Agus kan saya yang mangku, istilahnya kan gitu. Dua-duanya saya yang mangku, gantian sunat itu saya yang mangku. Waktu itu ada Yati Pesek dulu, ada Kirun kan, Wajina kan, tuh. Nah waktu nikah Mas Rian kan nggak tak tungguin karena jauh dan aku nggak ikut kerja Pak Rianto. Yang Mas Agus minta ditungguin. Nah itu saya baru balik di sini 2010 ya, 2010. Dulu di Nusantara. Nusantara Pak Haji udah punya bis banyak, aku di Nusantara. Pernah kok di sini Om kali dikeroyok sopirnya Haryanto 5 orang pernah. Nah, kenapa Om? Gara-gara gini nih, saya jelasin ya, ini tak buka. Jadi waktu itu ada rapat. Yang rapatin Mas Rian. Waktu itu. Nah, Bapak, Ibu umroh, Mas Agus umroh waktu itu. Ada apa sih rapat kan gitu. Aku dengar sih katanya ada mobil naik nanjak ke alas roban. Nggak kuat gitu. Dikiranya saya laporin. Nah, habis itu saya kerja, saya dikeroyok 5 orang. Gara-gara salah paham. Nah, begitu ibu pulang, gitu kok nggak kamu laporin ke polisi. Ini perusahaan siapa? Kalau saya pelaporan polisi, cemarnya Haryanto. Ini perusahaan Umi, perusahaan Abah Haji. Saya siapa di sini? Kalau saya laporin berarti saya tuh nggak bisa bawa amanahnya Umi sama Abah Haji kan gitu. Nah, waktu itu udah. Waktu itu mandornya Pak Nur Tadi. Mas Nur Tadi waktu itu. Kalau saya gitu yang tak balikin lagi. Kalau Allah itu memberikan saya cobaan, memang mungkin Allah memberikan sesuatu, mungkin karma atau balasan yang dulu pernah saya buat. Gitu loh. Saya Om kali sekarang nggak pernah ya emosi tapi begitu apa yang akan terjadi Om kali terus redam. Ya. Makanya kan sekarang kita kan nggak pernah tahu kehidupan seseorang kan. Ya, seperti Pak Haji seperti ini dulu kayak apa maksudnya perjuangannya gitu loh. Dia jarang tidur malam ngerjain kerjaan paling dia tidur tuh paling 3 jam. Pak Haji itu. Iya, orang taunya kan enaknya doang ya Om ya. Iya. Pengen jadi kayak Pak Haji padahal nggak tahu perjuangannya kayak gimana. Nah, yang tahu kayak saya pribadi ya, oh memang Pak gue. Om, pertanyaan terakhir. Apa harapan buat Haryanto ke depan Om? Semoga PO Haryanto ini tambah sukses ya. Anak-anaknya jangan sampai ada keributan. Suatu saat ya kita nggak mau, ya pengennya Pak Haji panjang umur ya. Sampai kayak Mbah. Kan panjang, Mbah kan umurnya lebih tua dari orang-orang kan. Nanti setelah seandainya Allah kita nggak mengendaki Abah Haji nggak ada. Kalau bisa aku memohon anak-anaknya ini jangan sampai pecah. Satu atas nama bendera Haryanto kita kibarkan. Kalau pesannya Om kali kayak gitu. Iya Om. Kayak Mas Rian, Mas Agus kan tak bilang, Mas aku mohon. Seandainya Bapak tidak ada, kamu jangan sampai pecah. Itu. Soalnya ego manusia. Ya loh, maaf. Kalau kamu tuntutan hati, nggak seperti itu. Gini loh yang maaf ya, ini kita kembalikan lagi. Hidup di dunia ini cari apa? Ayo. Kekayaan, harta benda, kamu bawa mati kah? Nah, kalau Om kali gini, hartamu itu tidak akan membahagiakan dirimu. Kalau saya pribadi, kebahagiaan yang sesungguhnya ini hati.
ketentraman jiwa. Bener Om. Itu loh. Yang penting kita nggak terlalu banyak memikirkan duniawi ini enak. Umi juga dulu nggak seperti itu, duniawi nggak begitu. Jadi asal sejalannya. Levelnya kita seperti apa kan gitu. Ya udah Om, Siap. makasih Om Ya, udah monggo. mau wawancara sama aku. Monggo. Ya udah, sekian dulu podcast kali ini sama Om Kali. Ya. Terima kasih udah nonton vlog kali ini. Semoga penonton di rumah sehat selalu, rezekinya dimudahkan. Udah, assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah.